Peristiwa yang menimpa pasangan suami istri di Sleman ini mendadak menyita perhatian publik karena berujung pada status hukum yang tak disangka. Arsita Minaya masih sulit menerima kenyataan ketika suaminya, Hogi Miana, justru ditetapkan sebagai tersangka setelah berusaha menolongnya dari aksi penjamretan. Kejadian bermula saat keduanya berbelanja di lokasi berbeda dan bertemu kembali di Jembatan Layang Janti. Di tengah perjalanan pulang, Arsita menjadi sasaran dua pelaku bermotor yang memepet dan memutus tali tasnya. Spontan ia berteriak meminta pertolongan. Sementara Hogi yang berada di sisi lain jalan, refleks mendekat dengan mobilnya untuk menghentikan laju pelaku. Situasi berubah drastis ketika motor penjamret kehilangan kendali dan berakhir dengan kecelakaan fatal. Arsita dan Hogi kemudian dimintai keterangan oleh polisi, hingga beberapa bulan berselang Hogi ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas. Meski tidak ditahan, ia dikenakan gelang pemantau pergerakan. Kasus ini kembali mencuat setelah viral di media sosial, memicu simpati luas dan sorotan tajam terhadap penegakan keadilan. Arsita menegaskan suaminya hanya berusaha melindungi keluarga, bukan melakukan tindakan berlebihan, dan berharap hukum memihak pada nurani. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mulai sekarang kalau kalian dijamret, serahin aja. Jangan ngelawan apalagi dikejar. Atau bila perlu kalian antar dan pastikan si jamret pulang ke rumahnya dengan selamat. Karena kalau kalian kejar kemudian si jamretnya kenapa-napa apalagi sampai meninggal, kalian bisa dijadikan tersangka. Very good. Dua jamret kecelakaan di Sleman berujung suami korban jadi tersangka. Pakam gawe ini dah ya. Kalau itu tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian, kedepannya bakal banyaklah pelaku kejahatan di Indonesia ini yang besar kepala ya. Masyarakat melakukan tindakan pembelaan diri karena istrinya jadi korban, nah malah dia pula jadi tersangkanya ya. Cobalah menetapkan tersangka tuh ditengoknya dulu, ada tak niat orang tuh melakukan kejahatannya ya. Kalau dia untuk membela diri, dia jangan pula lah dia dijadikan tersangka ya kan. Yalah, semoga selesailah permasalahan ini dengan bapak ini tidak jadi ditetapkan tersangka oleh Polres Sleman, Polda DIY ya. Kenapa dia ini unsurnya membela diri ya, bukan niat untuk membela komentar aku. Assalamualaikum. Seorang suami ngejar pelaku penjambretan istrinya. Jambretnya kabur, kecelakaan, terus meninggal. Dan sekarang suaminya malah ditetapkan tersangka. Gue mau nanya pelan-pelan, ini logika hukum dari planet mana? Jadi kalau istri lu dijambret, yang bener itu apa? Selfie, ngedoain, atau bilang, ya udah ambil aja tasnya, semoga rezeki ikhlas. Hukum itu harusnya ngelindungin korban, bukan bikin korban jadi takut bertindak. Heran ya, dikejar salah, diem salah. Yang waras ya, yang waras. Jangan dipelintir, kocak. Aduh, sekali-kali ada gitu berita yang enak gue baca gitu ya. Di berita nggak enak mulu perasaan. Jadi ceritanya gini, ini berita menurut gue agak bikin gue kesel. Tapi emang tiap hari beritanya bikin kesel mulu sih kalau yang nyangkut-nyangkut yang begini-ginian nih ya. Ada dua jamret, ceritanya dua jamret ini ngejamret pasangan suami istri. Dikejar lah sama suaminya kan. Tapi si jamret ini nggak bisa nguasai motornya pas lagi kenceng. Akhirnya dia kecelakaan dan tewas. Dan lu tahu, si suami yang ngejar itu malah dipenjara dan ditersangkakan atas dasar menyebabkan kecelakaan ya dan kelalaian pengguna jalan lain, katanya sih gitu. Cuman kayak koplak aja nggak sih anjir? Kita ngebela diri, kita ngejar penjahatnya kecelakaan mati, terus kita di penjara. Terus kemarin belum lama di Bekasi dan di mana banyak juga kejadian kita ngelawan begalnya mati, kita yang di penjara. Terus ada lagi kejadian ya, ibu-ibu lagi janda diintip ya, si jandanya nggak terima, disiram air keras, karena udah lapor juga nggak dipeduliin, terus si jandanya di penjara. Jadi kenapa sih yang jahat-jahat itu kayak dilindungi banget di sini? Koplak, kacau. Di Jogja ada seorang laki-laki yang bernama Hogi Minaya
dan ditetapkan tersangka oleh Polres Sleman, Yogyakarta. Singkat cerita bahwa Hoki Minaya memergoki istrinya yang sedang dijamret di Jalan Solo. Karena mengetahui hal itu, secara otomatis dia mengejar jambret tersebut. Namun dalam pengejarannya untuk menghentikan dua jambret tersebut, ternyata jambret tersebut kehilangan kendali dan kecelakaan mengakibatkan dua jambret itu meninggal dunia. Nah, menurut keterangan dari kepolisian Sleman bahwa rangkaian penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara dan ditambahi oleh saksi ahli, maka Polres Sleman menetapkan Hoki Minaya menjadi tersangka. Hal ini menjadi miris ya untuk kita sebagai masyarakat, bahwa ketika terjadi kejahatan jalanan, kita mau menolong itu justru berpikir dua kali. Karena apa? Karena ketika kita menolong dan mengejar jambret tersebut, bisa jadi kita seperti Hoki Minaya, ditetapkan sebagai tersangka. Ya walaupun Hoki Minaya tidak ditahan ya, karena ada penangguhan penahanan yang diajukan oleh kuasa hukum. Namun beban tersangka itu sangat berat di mata masyarakat. Nah, saya berharap kepada aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, atau kehakiman nanti dalam memproses Hoki Minaya, mudah-mudahan bisa dibebaskan. Karena itu adalah pembelaan terkait adanya tindak pidana jalanan yang dilakukan oleh dua orang yang meninggal dunia tersebut. Ya, kita harus dukung Hoki Minaya untuk segera dibebaskan dalam proses persidangan nanti. Jangan sampai nanti masyarakat takut untuk menolong seseorang yang sedang dijamret atau adanya kejahatan jalanan di khususnya wilayah Yogyakarta atau Republik Indonesia. Kita harus sadar hukum, kita harus melek hukum. Jar pelaku penjamretan istrinya seorang suami ditetapkan sebagai tersangka setelah jambretnya meninggal dunia karena kecelakaan. Coba teman-teman yang bisa hukum, teman-teman yang ahli hukum, yang ngerti hukum, tolong jelaskan di video ini gimana kok bisa sampai seorang suami yang ngejar penjamret bisa ditetapkan sebagai tersangka karena jambretnya meninggal dunia gitu karena kecelakaan. Coba tolong jelaskan. Mari kita baca kronologinya. Nah, jadi ada yang komen nama akun IG-nya adalah Sapirol. Kecelakaan di depan kosku Min tadi pagi. Jadi mbaknya mau muter jajan pasar di hotel. Terus sebelum Transmart Maguwo dijamret sama dua orang itu. Jambret tidak tahu bahwa di belakang ada sang suami. Suaminya bawa mobil, kemudian jambretnya dipepet sama suaminya supaya berhenti. Tapi malah motornya digas makin kenceng dan hilang kendali, nabrak gang di depan kos saya. Dua orang pelaku MD di tempat. Saat dibuka jok pelaku terdapat 2 kresek rokok dan uang koin diduga hasil mengambil juga. Pelaku tidak membawa identitas dan ditemukan tasnya membawa cutter. Sudah ditangani polisi dan dibawa ambulans rumah sakit Bayangkara. Semoga masnya yang mepet tidak kasus. Katanya kayak gitu kata akun yang bernama Sapiro. Nah, terus ini dari Twitter ya, dari akunnya Merapi Uncover. Nih, mari kita baca. Breaking news. Jam 6.27 jambret Min di timur Transmart ditabrak suaminya yang kejambret. Menurut info yang saya terima tadi, ada ibu-ibu pakai motor kejambretan tasnya, lalu dikejar jambretnya sama suaminya yang pakai mobil. Di tangannya masih ada cutter, bebek di joknya banyak rokok, cotton bud, uang koin, dan minyak kayu putih. Gitu cenah. Nah, di sini kata Twitternya akun Humas Polresta Sleman. Mari kita baca. Terima kasih informasinya. Saat ini petugas dari Polsek Depok Timur sudah berada di TKP mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Apabila ada informasi lain terkait kejadian ini, silakan hubungi 110. Nih, kalian bisa lihat. Nah, jadi pertanyaan saya adalah kenapa seorang suami yang mengejar pelaku penjambretan bisa menjadi seorang tersangka gitu ya? Coba tulis di kolom komentar menurut kalian.